Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memerintahkan kepada hambanya kecuali di situ ada manfaat yang besar untuk para hambanya. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala tidak melarang suatu perintah, tidak melarang suatu aturan ketika di situ memiliki madarat yang sangat besar untuk hambanya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita perhatikan pada sejarah kehidupan kita sebut sajalah Buya Hamka. Beliau lahir di Sumatera Barat. Beliau besar dalam lingkungan agama. Beliau dididik oleh orang tuanya dalam lingkungan agama. Lalu beliau pergi ke Jakarta. Dari Jakarta pergi lagi ke Medan. Dari Medan balik ke Jakarta. Lalu beliau menorehkan prestasi yang begitu amat cemerlang. Beliau diangkat menjadi ulama tertinggi di MUI, Majelis Ulama Indonesia. Namun apa setelah itu? Beliau meninggal dunia. Bila kita melihat Presiden Soekarno, beliau sama seperti itu. Beliau lahir di Surabaya. Lalu bergolaklah Indonesia ini. Beliau memproklamirkan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Beliau menjabat sebagai Presiden pertama Indonesia selama 20 tahun. Namun apa setelah itu? Beliau meninggal dunia. Tak jauh dari itu ada Presiden B.J. Habibie. Beliau lahir di Sulawesi Selatan. Allah karuniai kecerdasan yang luar biasa. Bahkan beliau pernah dinobatkan sebagai orang tercerdas di Indonesia. Beliau menjabatkan beasiswa. Beliau pergi ke Jerman, lalu pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, beliau menjadi Menteri Sains dan Teknologi. Lalu setelah itu beliau menjadi Wakil Presiden Indonesia. Dan setelah itu menjadi Presiden Indonesia. Namun apa setelah itu? Beliau meninggal dunia. Apa yang bisa kita ambil kesimpulan dari kehidupan ini? Apapun karir yang kita miliki, maka akhir dari kehidupan kita tetaplah sama. Apapun prestasi yang kita telah capai, apapun prestasi yang telah kita torehkan, kita hasilkan, namun akhir dari kehidupan kita tetaplah sama. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan mati, semua kita tidak abadi di dunia ini. Karena memang dunia ini bukanlah tempat untuk berlama-lama. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan. Bahwasanya seluruh yang ada di muka bumi ini fan, tidak akan berlama-lama, tidak akan abadi. Mereka semua fana di dunia. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 60, "Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-lail." Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentidurkan kalian di malam-malam hari kalian. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa-apa yang telah kalian lakukan di siang hari, apapun aktivitas kalian di siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi liyuqda ajalun musamma. Dan Allah Subhanahu wa taala sengaja melakukan itu agar kalian menghabiskan waktu-waktu kalian di dunia ini yang nantinya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan kalian yaumil qiyamah. Tsumma ilaihi marji'ukum. Kemudian kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kalian akan dipertanyakan, akan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala atas apa-apa yang telah kalian lakukan selama di dunia. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka Nabi Muhammad SAW pernah menginformasikan, pernah mengumpamakan kehidupan dunia ini sebagai layaknya seorang perantau. Berperilakulah seperti perantau yang kelak suatu saat nanti mereka akan pulang ke kampung halamannya. Bagaimana perantau selalu memikirkan kampung halamannya dan selalu mempersiapkan bekal terbaik untuk dibawa ke kampung halamannya. Idealnya manusia normal akan berpikiran seperti ini. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyimpan pesan tersembunyi dari ayat sebelumnya. Dan Rasulullah SAW juga telah mengumpamakan seperti itu, ingin menyampaikan pesan tersembunyi. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dari pesan tersembunyi tersebut adalah gunakanlah kehidupan kita sebaik-baiknya, karena kehidupan ini adalah modal kita di akhirat. Kita masih beraktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa sekolah, kita masih bisa mengaji, kita masih bisa sholat tepat waktu, kita masih bisa membantu orang lain dan lain sebagainya. Tapi ingat, semua itu karena masih adanya waktu untuk kita hidup di dunia. Namun ingatlah bahwasannya waktu bukanlah sumber daya alam yang bisa diperbaharui. Ketika waktu itu telah pergi meninggalkan kita, maka dia sudah tidak bisa kembali lagi. Maka dari itu, sesungguhnya kerugian terbesar bagi umat manusia bukan ketika mereka tidak bisa mencapai cita-citanya. Kerugian manusia terbesar bukan ketika mereka tidak bisa menggapai harapan-harapannya. Akan tetapi kerugian terbesar umat manusia adalah ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan waktu yang cukup untuk mereka, akan tetapi mereka menyia-nyiakannya. Akan tetapi mereka tidak bisa menggunakan waktu yang cukup itu untuk memperbaiki diri mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr." Allah bersumpah, wal 'asri, demi waktu, innal insana lafi khusr, bahwasannya manusia dalam keadaan rugi. Kenapa seperti itu? Ya, Allah mengecualikan dari mereka yang tidak mendapatkan kerugian di dunia di ayat setelahnya, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bahwasanya ada 4 golongan manusia yang tidak akan merugi ketika di dunia. Yang pertama, illal ladzina amanu, dialah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak dia hidup di dunia. Wa 'amilus sholihat, dan beramal soleh, mengaji, sholat, dan ibadah yang lainnya. Wa tawasaw bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Wa tawasaw bis sabr, dan saling menasihati dalam kesabaran. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, janganlah kita terlalu sibuk, terlalu terlena untuk mengumpulkan dunia semata-mata, karena yang hanya kita bawa nantinya hanyalah 3 helai kain kafan. Sekalipun orang yang memiliki konveksi terbesar di muka bumi ini, dia hanya akan membawa 3 helai kain kafan saja. Ada orang kaya raya, berumah besar, megah, mewah, dia tidak akan membawa semua itu. Dia akan membawa 3 helai kain kafan saja. Maka seluruh harta benda yang kita kumpulkan di dunia ini, sejatinya yang kita bawa hanyalah 3 helai kain kafan saja. Karena itu para ulama berpesan, janganlah kalian
terlalu menghabiskan hidup kalian untuk mencari-cari sesuatu yang tidak akan kalian bawa nantinya. Dan janganlah kalian menghabiskan hidup kalian untuk membangun sesuatu yang tidak akan kalian huni untuk selamanya. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita melihat sebahagian manusia itu gila akan kehidupan dunianya. Seolah-olah mereka tidak akan mati, mereka tidak akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal di depan kita kematian telah terpampang, kematian jelas adanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan hal ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Maka Allah Subhanahu wa taala sengaja menciptakan kehidupan dan menciptakan kematian. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa dari kalian yang beramal paling baik ketika di dunia. Sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka poin yang selanjutnya adalah perbanyaklah ibadah, karena sesungguhnya yang benar-benar akan kita bawa, yang benar-benar akan menolong kita adalah amal ibadah kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan informasi bahwa ketika manusia meninggal dunia, maka manusia akan diantar oleh 3 perkara. Yang pertama adalah sanak keluarga mereka, sanak saudara mereka akan mengantar mereka, kerabat-kerabat mereka akan mengantar mereka, teman-teman kerja mereka akan mengantar mereka, tetangga mereka, sepupu mereka akan mengantar mereka. Yang kedua, harta benda mereka akan mengantar mereka. Dan yang terakhir, amal ibadah mereka juga akan mengantar mereka. Tapi apa? Setelah jasadnya terbenam di dalam tanah, maka semua itu akan pergi meninggalkannya kecuali amal ibadahnya. Maka jasad orang yang sedikit melakukan amal soleh ketika di dunia, disitulah mereka baru sadar mengapa hidup ini salah arah. Andai kata mereka bisa meminta, mereka akan meminta untuk dikembalikan ke dunia. Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akun minas salihin. Maka ketika mereka di akhirat nanti sedikit amal mereka meminta Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan mereka kembali, untuk menangguhkan nyawa mereka kembali di dunia. Agar apa? Agar bersedekah dan beramal soleh, wa akun minas shalihin, dan menjadi orang-orang yang soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim.